Pernah nggak sih ngerasa kita tuh kritis banget sama diri sendiri, tapi gampang banget maafin orang lain? Nah, di pembahasan kali ini, kita coba balikin itu yuk. Kita bakal belajar satu latihan yang kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Nulis surat cinta. Bukan buat orang lain, tapi buat sosok yang paling sering kita lupain. Ya, diri kita sendiri. Coba deh kita ingat-ingat sebentar. Pasti kita semua pernah kan nulis sesuatu buat orang lain? Mungkin ucapan makasih yang tulus, atau pesan cinta yang dalam banget, atau bahkan surat minta maaf yang sungguh-sungguh. Kayaknya gampang banget ya ngerangkai kata-kata indah buat orang-orang yang kita sayang. Tapi, coba sekarang tanya ke diri sendiri deh. Kapan terakhir kali kita ngasih kebaikan yang sama buat diri kita sendiri? Kapan terakhir kali kita berhenti sejenak buat nulis ucapan terima kasih buat sosok yang udah berjuang lewatin semuanya sampai hari ini? Nah, ini dia nih yang bakal jadi fokus kita. Pas dengar ini, mungkin ada yang langsung ngerasa, "Hah? Kok aneh ya?" Atau, "Canggung banget, mau nulis apaan?" Tenang, tenang. Perasaan itu normal banget. Justru karena rasanya aneh, itu tandanya kita lagi nyentuh sesuatu yang baru dan mungkin aja sesuatu yang sebenarnya kita butuhin banget. Oke, udah siap buat nyoba? Yuk, kita mulai. Sama kayak ritual penting lainnya, langkah pertama itu ya persiapan. Kita bakal siapin panggung yang nyaman, supaya semua perasaan dan pikiran kita bisa keluar dengan bebas dan tenang. Gampang banget kok langkah-langkahnya. Pertama, siapin kertas sama pulpen. Serius deh, ada sensasi magisnya gitu pas kita nulis beneran, bukan ngetik. Terus, cari sudut paling nyaman di tempat kamu yang nggak bakal keganggu sama notif HP. Sebelum mulai, coba pejemin mata sebentar, tarik napas yang dalam, terus hembuskan pelan-pelan. Bikin bahu kamu rileks, kita kasih sinyal ke tubuh kita, oke, ini waktunya buat tenang. Nah, ini dia bagian paling serunya. Aturan paling penting di latihan ini adalah gak ada aturan sama sekali. Lupain soal ejaan yang sempurna atau tata bahasa yang bener. Ini bukan tugas sekolah loh. Anggap aja ini lagi ngobrol sama hati kamu sendiri. Jadi biarin aja jari-jari kamu bergerak di atas kertas, tulis apa aja yang muncul di kepala. Oke, pulpen udah di tangan kan? Kita bakal mulai perjalanan ini dari titik awal, tempat semuanya dimulai, yaitu masa kecil kita. Kenapa dari sana? Soalnya, di sanalah seringkali kesimpan versi diri kita yang paling murni, yang paling jujur, yang belum banyak beban. Sekarang coba deh pejemin mata sebentar, kalau situasinya memungkinkan ya. Biarin pikiran kamu jalan-jalan balik ke masa itu. Gambar apa yang pertama kali muncul? Atau mungkin bukan gambar, bisa jadi suara tawa, atau wangi masakan tertentu. Biarin aja indera kamu yang nuntun. Bisa jadi yang muncul itu rasa angetnya matahari di kulit pas lagi lari-larian di luar. Atau mungkin suara ketawa sahabat yang renyah banget. Atau wangi khas masakan ibu yang nyambut kita pas pulang sekolah. Apapun itu, coba tangkap momen itu, rasain lagi, terus tuangin di surat kamu. Pas kamu nulis, coba deh rasain lagi emosi yang datang. Rasa hangat, rasa senang, rasa aman. Semua itu tuh bagian penting dari diri kamu yang sekarang. Coba sapa lagi perasaan itu dan tulis betapa bersyukurnya kamu pernah ngerasain itu semua. Oke, setelah kita anget-angetan sama masa lalu, surat ini bakal lanjut ke bagian yang mungkin agak lebih berat, tapi sama pentingnya. Kita bakal kasih ruang buat masa sekarang, di mana hidup itu nggak selamanya cerah kayak kenangan masa kecil. Sekarang, waktunya kita nyapa keraguan dan kesedihan. Jomplang banget ya rasanya. Dari tawa lepas waktu kecil, jadi beban berat di pundak pas dewasa. Tapi yang penting diingat, dua-duanya ini ya kamu. Dua-duanya itu valid dan dua-duanya pantas buat ditulis di surat ini. Oke, sekarang di bagian selanjutnya surat kamu, coba beraniin diri buat nulis apa sih yang bikin kamu ragu, apa yang bikin gak nyaman, beban apa yang lagi kamu pikul. Anggap aja kertas ini sahabat paling setia yang gak bakal ngejudge. Tumpahin semuanya di situ. Mungkin pertanyaan ini nih yang paling sering muncul, jalan hidup yang gua ambil ini udah bener belum sih? Pertanyaan yang rasanya berat banget kan? Jangan dipendam, tulis aja keraguan itu. Atau mungkin dilema yang lebih spesifik lagi. Gue harus pergi? Enggak ya. Entah itu dari kerjaan, dari hubungan, atau dari situasi yang udah nggak sehat lagi. Akui aja betapa susahnya pertanyaan itu.
Dan kebalikannya juga sama bikin bingungnya. Atau gue harus bertahan, masih ada harapan nggak sih? Nggak apa-apa kok ngerasa bimbang. Justru tulis kebingungan itu, kasih nama, biar kelihatan jelas di atas kertas. Setelah semua unek-unek itu ketuang di kertas, mungkin rasanya jadi sedikit lebih plong. Nah sekarang bagian paling pentingnya, gimana kita ngerespon itu semua? Jawabannya tuh bukan dihapus, tapi dirangkul, diterima kalau semua itu emang bagian dari perjalanan hidup kita. Inilah yang namanya validasi perasaan. Kita kan hidup di dunia yang kayaknya cuma mau ngerayain kemenangan doang. Tapi surat ini adalah ruang aman, di mana rasa sedih nggak perlu disembunyiin. Di sini rasa sedih, kecewa, capek, itu semua juga dapat panggung. Mereka pantas buat didengerin dan dihargain. Coba deh, pakai surat ini buat ngingetin diri sendiri soal satu hal yang paling benar. Nggak ada manusia yang sempurna. Kita semua ini paket lengkap. Ada sisi terangnya, ada sisi gelapnya. Ada kuatnya, ada rapuhnya. Dan justru itu yang bikin kita jadi manusia seutuhnya. Coba deh tulis kalimat ini di surat kamu, terus renungin. Gimana kalau setiap tantangan, setiap sakit hati, itu sebenarnya bukan buat ngancurin kamu, tapi buat ngebangun kamu? Gimana kalau semua itu tuh semacam latihan beban buat mental kita, yang ngebentuk kita jadi sosok yang lebih kuat dan bijak hari ini? Nah, kita sampai di bagian puncak dari surat ini. Setelah jalan-jalan ngelewatin suka dan duka, sekarang waktunya kita kasih penutup yang paling manis, yaitu penghargaan dan ucapan terima kasih. Coba tulis kalimat ini dan rasain setiap katanya ya. Terima kasih. Makasih udah bertahan. Makasih nggak nyerah pas semuanya berat banget. Makasih udah ngebawa diri kamu sampai sejauh ini. Ucapin itu ke diri kamu sendiri karena kamu pantas banget buat denger itu. Kamu luar biasa. Dan sebagai sentuhan terakhir, kamu bisa juga nulis beberapa kalimat buat diri kamu di masa depan. Anggap aja ini kayak kapsul waktu, isinya pesan. Kamu mau bilang apa ke diri kamu setahun dari sekarang? Mungkin janji buat lebih baik sama diri sendiri, atau pengingat tentang seberapa kuatnya kamu hari ini. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Kalau kamu cuma bisa nulis satu kalimat penguat dari surat ini, satu kalimat aja yang bisa kamu simpen di saku buat dibawa besok, kira-kira kalimatnya apa? Apapun jawabannya, semoga itu bisa jadi pengingat betapa berharganya diri kamu. Selamat menulis ya!